Ya, perkenalkan nama saya Safir Adam. Saya merupakan mahasiswa aktif dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jadi di sini saya akan bertanya beberapa hal terhadap guru bahasa Indonesia, khususnya yang mengajar kelas 10 di Madrasah Aliyah Haji dan Indonesia. Baik, Ustaz, sebelumnya saya ingin bertanya sedikit mengenai bahan ajar yang diterapkan di Madrasah Aliyah Haji dan Indonesia. Jadi sebelum itu, menurut Bunda sendiri mengenai bahan ajar itu seperti apa? Ya, bahan ajar itu bahan ajar ya, baik materi ya, bisa berupa PPT, video ya, atau teks ya, yang intinya itu adalah bahan untuk kita ajar materi untuk siswa. Selanjutnya itu mengenai apa saja bahan ajar yang sudah diterapkan oleh guru bahasa Indonesia khususnya yang sudah di Madrasah Aliyah. Jadi kebetulan kan kita mengajar di kelas 10 ya, saya mengajar di kelas 10, teman-teman beberapa kita guru itu harus pandai mencari variasi ya untuk mengajar pada siswa supaya siswa itu tidak bosan. Yang sudah menerapkan selama mengajar mereka, khususnya karena baru sekarang ini semester ini kita berbeda merdeka ya. Ya, jadi dalam kegiatan belajar mereka membuat video pada teks laporan observasi. Kemudian ketika kemarin kita ngajar pada teks anekdot lewat seniman ya, hari itu kita juga menayangkan PPT, kemudian video, gitu kan. Dan supaya anak tidak bosan, kita variasi di dalam mengajar itu, di dalam bahan ajar itu, di sela-sela bahan ajar ada SWG. Jadi anak itu selama belajar, karena setiap kali belajar itu kan langsung belajar nih, masing-masing belajar gitu ada kata. Jadi selama 130 menit itu bagaimana kita guru itu mengajar siswa supaya siswa itu belajar. Yang sudah dilakukan selama 20 sampai. Berarti untuk studi tugas itu siswanya ini diminta juga buat. Iya, kan ada proyek nih. Iya. Dalam satu semester itu sekurang-kurangnya ada proyek yang dihasilkan. Sebenarnya sih harusnya setiap pembahasan ya ada proyek. Nah, kalau proyek itu kan jadi satu semester ini mereka kebetulan juga ada proyek kelas 10 kita melakukan hasil. Jadi mereka mengamati keadaan sekitar, ya kan? Kebetulan karena kemarin di bulan Agustus proyeknya, jadi kebanyakan mereka itu membuat kegiatan Agustusan di kampungnya masing-masing. Terus mereka belajar menjadi pembawa mitra. Jadi ketika mereka menayangkan sebuah tayangan itu, mereka juga mengomentari kegiatan itu. Bisa mengajarkan anak untuk berbicara, ya kan? Ada hasil, kemudian mereka juga ada prakteknya. Nah, itu. Jadi dari satu proyek itu bisa banyak nilai, dan itu bisa memotivasi anak dan anak suka gitu. Bagus-bagus proyek mereka paham. Berarti sekarang ini lebih ke proyek ya punya. Iya. Ya kan? Ada hasil dari itu. Seperti kayak kemarin kan itu ditanya ada hasil cerpen yang mereka dapatkan, dan itu membuka wawasan anak-anak untuk makin literasinya dapat. Jadi mereka harus membaca supaya bisa mengerti, mereka harus tahu dasarnya dulu, mereka harus tahu ada hasil yang didapatkan dan itu dibutuhkan. Jadi implementasinya itu terhadap anak-anak mempunyai hasil yang bisa membuat mereka berinovasi. Berarti berbasis proyek ini berhasil menggerakkan siswa untuk aktif dan kreatif ada di sini. Untuk siswanya sendiri itu pasti kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Menurut Bunda sendiri ini bagaimana karakter siswa yang
sesuatu sih yang udah Anak-anak itu unik, ya unik. Setiap anak itu berbeda. Kebetulan kan salah satu prinsip di kurikulum Merdeka ini diferensiasi ya. Jadi setiap anak itu berbeda. Kalau berbeda, cara mereka juga berbeda, gitu kan. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu kita bisa menggali potensi anak. Jadi ketika si anak ini, kok dia kalau diajar itu dengan gurunya ngomong, dia nggak ini ya, dia caranya bagaimana? Oh dia sukanya nonton, ya udah. Gurunya jadi memberi tayangan video. Gitu ya, tayangan video. Jadi dari tayangan video itu dia menangkap, saya cuma sentuh ya. Apa yang kita tadi, ketika anak visual, ya kan, visual tadi kan dengan video ya. Maaf, anak audio ya, dengan video. Anak visual, dia membaca. Dan membaca itu kalau anak kinestetis ya udah kita tayangkan drama misalnya dari video juga dalam bentuk drama gitu ya, sulit ya karena kinestetis itu tak bisa diam, sulit. Jadi ya udah apa kelas itu berulang. Jadi kalau anak itu sulit dipaksa untuk diam saja di kelas, ini ya pandai-pandai lah begini, harus pandai kan bukan variasi supaya lebih supaya tidak monoton ya. iya benar. Untuk kendala pasti kan dalam penerapan media bahan ajar kepada siswa siswi pasti kan ada kendalanya. Betul itu kendala yang Bunda alami. Satu kebenaran itu Ini sulit. kita ini kan ini ada sebanyak terus belum lagi ke siswa bukunya, jadi pandai-pandai lah bukunya. Jadi seperti Bunda tuh ya nyarinya di internet, download, kirim ke siswa. Terus itulah buku, misalnya buku dari penerbit ini, download, kirim ke siswa. Buku dari Kemendikbud, download, kirim ke siswa. Nah, kemudian kita rajin buat PPT, kirim ke siswa. Karena kan kalau kita sedang belajar menggunakan infografis kan kalau kami belum stiker infografis ya, jadi dan guru-guru itu alhamdulillah adalah guru yang rata-rata pakai infografis, ya kan? Jadi berebut istilahnya itu gila ya. Jadi ya PPT kirim ke siswa. Ada video kirim ke tim. Itu kan kita ada tim bahasa Indonesia, bahasa Indo gitu ya. Jadi kirim ke siswa. Salah satu menyiasati apa itu kendala-kendala yang kita kembali aja. Yang kedua ya kita ada siswa yang sudah diberi tayangan itu dan sudah diberi buku tapi juga tidak aktif di kelas tugas guru. Bagaimana caranya supaya menjelaskan itu berjalan. Semua bergantung kreativitas hidup. Mungkin itu aja kasih mudah untuk waktu. Baik, mungkin itu saja untuk wawancara bahasa Indonesia pada hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.